Saudara, meninggalnya seorang santri di pondok pesantren di Kabupaten Kediri, Jawa Timur menyisakan duka mendalam. Keluarga semakin terpukul setelah mengetahui santri tersebut tewas karena dianiaya oleh sepupu. Sebelumnya, saudara, polisi sudah menetapkan 4 orang tersangka yang salah satunya adalah sepupu korban. Di Kampung Anyar, Desa Karangharjo, Banyuwangi, Jawa Timur, keluarga Bintang Balkis Maulana masih berduka. Bintang Balkis Maulana meninggal di pondok pesantren tempatnya mengemban ilmu agama. Keluarga almarhum Bintang menjelaskan bagaimana jenazah santri berusia 14 tahun tersebut tiba di rumah duka saat hampir tengah malam. Sang kakak menyebut bahwa pihak Ponpes sempat melarang kain kafan dibuka dengan alasan sudah disucikan. Namun, keluarga kaget ketika membuka kain kafan dan melihat sekujur tubuh Bintang penuh lebam. Kakak Bintang juga menyebut bagaimana perlakuan teman-teman sesama santrinya di Ponpes. Diam, ya kalau dia nggak diajak ngomong ya nggak bakal ngomong. Dia meskipun teman-temannya nakal dia juga diam gitu, nggak pernah. Tapi kalau dia misal bully sama teman-temannya juga, dia nggak pernah bilang sama saya gitu. Terus paling kadang cuma cerita ke Mbak gitu, aku diginiin sama ini gitu. Tapi ya dia nggak melawan gitu. Orang Fatah juga bilang kalau Bintang sering kesurupan gitu katanya, kesurupan jadinya kayak dia bengong, kayak dia ngamuk-ngamuk gitu. Tapi kita kan nggak tahu juga Bintang juga kayak gimana. Sedangkan pas dia pulang, kayak pulang lama juga, dia nggak pernah kesurupan, nggak pernah ngamuk. Kenapa kok bisa di pondok ngamuk gitu kan? Terus kalaupun kesurupan, kenapa harus dipukulin gitu? Terus kayak Fatah bilang, Bintang ini di pondok jarang mau sholat gitu, harus disuruh mandi juga, harus disuruh nggak mau mandi gitu kan. Terus jadinya anak-anak tuh kadang jengkel, jadi Bintang dipukul kadang gitu. Sang ibu hanya bisa pasrah menyerahkan kasus ini ke polisi dan menuntut pelaku dihukum seadil-adilnya. Intinya untuk tersangka saya sudah pasrahkan ke pihak hukum seadil-adilnya. Dan yang disayangkan sekarang saya kenapa sampai detik ini dengan kepulangan anak saya, kepergian anak saya itu, pihak pondok pesantren sampai saat ini tidak ada kata ini inisiatif atau berbelasungkawa ataupun kata maaf kepada pihak keluarga yang sedang berduka saat ini. Polres Kediri Kota telah menetapkan 4 tersangka atas penganiayaan yang menewaskan santri Ponpes Bintang Balkis Maulana. Polisi menduga penganiayaan dipicu kesalahpahaman antara tersangka dengan korban. Para tersangka merupakan sesama santri yang salah satunya adalah kakak sepupu korban berinisial AF. Polisi pun akan memeriksa beberapa saksi dari pondok pesantren. Sampai sejauh ini sudah kita tetapkan 4 tersangka, di mana para pelaku sudah ada di Mako Polres kita. Berapa orang saksi yang sudah diperiksa? Untuk sejauh ini sudah ada 8 saksi. Kemungkinan nanti kita akan ada tambahan beberapa saksi lagi. Sebelumnya, pihak pondok pesantren di Dusun Mayan, Desa Mojo, Kediri mengatakan mereka menerima informasi dari kakak sepupu korban bahwa korban tewas terjatuh di kamar mandi. Warga yang simpati meminta keluarga untuk mengotopsi korban ke rumah sakit Belambangan. Warga juga geram ke pihak pondok pesantren yang sering berubah-ubah saat menjelaskan penyebab kematian korban. Keluarga juga menyebut sebelum meninggal Bintang Balkis Maulana kerap kali minta pulang ke Banyuwangi tanpa alasan yang jelas. Hal ini diungkapkan orang tua dari percakapan ponsel, namun malangnya sang anak pulang tak bernyawa. Tim Liputan Kompas TV, Banyuwangi, Jawa Timur. Lebih lengkap terkait dengan informasi terkini dari perkembangan kasus santri yang meninggal diduga akibat dianiaya. Kita akan hubungi jurnalis Kompas TV Andi Mas Budi di Kediri, Jawa Timur. Selamat pagi Andi Mas. Andi Mas, jadi informasi terkini apa dari pemeriksaan terhadap 4 pelaku anak termasuk saksi dan juga pihak pondok pesantren? Apakah juga sudah dimintai keterangan? Informasinya pondok pesantren itu ternyata belum berizin. Seperti apa? Ya, betul sekali Adisti. Sejauh ini Polres Kediri Kota terus melakukan penyelidikan terkait
meninggalnya santri yang diduga dianiaya oleh 4 orang santri lainnya. Sementara itu memang dari hasil penyelidikan pihak kepolisian sejauh ini pihak Polres Kediri Kota terus menunggu dan berkoordinasi dengan sejumlah pihak, terutama hasil visum yang dimana untuk mengetahui penyebab kematian dari korban itu sendiri. Sementara itu sejauh ini hingga kemarin itu sudah ada 8 orang saksi yang dimintai keterangan oleh pihak polisi, dan ditambah lagi 2 orang pihak dari pondok pesantren juga dimintai keterangan. Namun dari informasi yang kami terima, pihak pondok pesantren belum bisa datang untuk memenuhi panggilan dari pihak kepolisian karena memang informasi yang diterima oleh Polres Kediri Kota, pihak pondok pesantren tengah berada di Banyuwangi. Sementara itu memang dari keterangan Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur, pondok pesantren tersebut belum berizin. Meski demikian, meskipun belum berizin, pihak Kemenak Jawa Timur tidak bisa berbuat banyak karena memang belajar ilmu agama ini merupakan hak dari setiap orang, dan pondok pesantren ini berdiri bukan dari pendidikan dari pemerintah, yakni didirikan oleh perseorangan. Sementara itu, Adisti. Oke, baik. Informasinya, Andi Mas, ada juga pembelaan yang disebut oleh pengacara pelaku anak. Penjelasannya seperti apa? Dari keterangan yang kami himpun, pihak dari penasihat hukum ini menyampaikan mereka ini sebetulnya tidak ada niatan untuk melakukan penganiayaan terhadap korban. Karena mereka merasa gemas atau geram melihat perilaku korban yang akhir-akhir ini sebelum peristiwa itu terjadi seperti linglung, seperti ketakutan, dan ketika diajak untuk bersih-bersih kamar, diajak untuk melakukan ibadah sholat, korban ini selalu pandangannya kosong dan jawabannya di luar dari pertanyaan itu sendiri. Dari situlah keempat pelaku ini melakukan istilahnya untuk memberikan semangat, namun justru berbuat fatal. Adisti. Oke, Andi Mas, terakhir ada informasi juga kemudian sebelum kejadian meninggalnya santri tersebut ini sempat memberikan pesan begitu ya, ingin pulang ke kampung halaman kepada orang tua korban begitu. Apakah betul memang sebelumnya korban ini kerap diintimidasi begitu? Dari analisa pihak pembela memang dari pesan singkat itu sendiri terjadi sebelum penganiayaan itu terjadi. Jadi pihak pembela menganalisa ada sedikit tanda tanya di dalam kehidupan korban sebelumnya. Apakah memang korban ini tampaknya itu mengalami ketakutan tersendiri sehingga melakukan komunikasi dengan orang tuanya ingin meminta pulang atau dijemput. Namun peristiwa itu terjadi sebelum penganiayaan itu berlangsung, Adisti. Jadi pihak pembela memiliki pandangan ada hal-hal tersendiri yang terjadi pada korban sebelum peristiwa itu terjadi. Baik, kita akan kawal terus bagaimana perkembangan terkininya. Sampai saat ini memang 4 pelaku anak masih terus diperiksa, termasuk juga kita masih menunggu dari penjelasan pihak pondok pesantren. Terima kasih informasinya, jurnalis Kompas TV Andi Mas Budi melaporkan langsung dari Kediri, Jawa Timur.